Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post Group. Kembali bersua bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Saat ini pemirsa, saya berada di kawasan wisata hutan mangrove yang berada di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Tagisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Wisata ini pemirsa mulai dibuka sejak tahun 2021 yang lalu, dan belakangan ini keberadaan wisata khas yang alami ini kurang aktif, tidak aktif lagi. Informasi tadi dari Kepala Desa Pagatan Besar, Pak Hambrani, keberadaan wisata ini tidak aktif sejak awal tahun tadi karena berbagai sebab. Nah, inilah kondisi terkini pemirsa di pintu masuknya. Kondisi terkini wisata mangrove yang ada di Desa Pagatan Besar. Ini titian ya. Beberapa infrastruktur diinformasikan mengalami kerusakan seperti titian-titian cabang seperti ini karena terbuat dari kayu hutan biasa, sebagian mulai lapuk sehingga perlu pembenahan. Ini antara lain titiannya. Dan pihak pengelola dari Pokdarwis tempat juga mengalami kesulitan keterbatasan anggaran untuk pembenahan infrastruktur di tempat ini. Beberapa waktu yang silam pemirsa, wisata mangrove ini sempat cukup booming ya di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Laut, dan cukup banyak juga pengunjung yang datang. Cuman kemudian ada beberapa kendala teknis yang menyebabkan wisata mangrove ini tidak aktif sejak awal tahun yang lalu. Ini seperti yang dilihat ini juga untuk trek-treknya memang mulai lapuk. Trek cabang, kalau yang trek titian utama ini terbuat dari ulin cukup kuat, sementara titian-titian yang ada lainnya di tiang-tiang cabang kayu terbuat dari konstruksi kayu hutan yang mulai mengalami kelapukan, dan ini juga dari sisi keamanan sudah ditutup juga oleh pihak pengelola agar tidak ditapaki oleh mungkin orang yang masih berkunjung ke tempat ini. Bagi Anda yang mungkin belum pernah mengetahui tentang wisata mangrove ini pemirsa, inilah kondisi penampakan terkini dari wisata yang ada di Desa Pagatan Besar di Kecamatan Tagisung ini yang sementara ini tidak aktif. Beberapa infrastruktur seperti titian-titian, cabang-cabang seperti ini memang mulai lapuk. Nah, itu seperti Anda lihat juga ada yang putus. Karena itu dari pihak pengelola juga memerlukan support dari pemerintah daerah untuk pengembangan wisata di tempat ini. Juga ada Kepala Desa Pagatan Besar Pak Hambrani yang juga meninjau menunjukkan kondisi terkini dari keberadaan wisata mangrove ini. Jadi Pak Mbak yang rusak-rusak antara lah. Yang rusak ini antara lah. Swadaya. Jadi kalau yang titian-titian yang cabang-cabang itu memang banyak yang rusak nih Pak Mbak sekarang lah. Yang ini tadi Hampir semua lah. oke, banyak rusak semuanya kan. Trek-treknya Karena ada apa yang sama naga pandang yang lihat. Oh iya, itu juga kayu juga kan dibuat kayu hutan. Enggak, kayu hutan. Jadi juga mulai lapuk juga. Mulai lapuk juga yang menara itu. Enggak. Jadi untuk ke menara itu lewat ini lah Pak. Lewat ini. Ini Sudah sudah kita kan ke sana ban. ada hawa jembatannya. jembatannya sudah riskan malah ini seperti inilah. Kalau membahayakan kita berjalan. Iya. Karena kayu hutan nih Pak lah, kayu biasa ya. Aja kan.
Nah jikanya kalau tungkapnya nih ulin juga. Ulin semua untuk tongkatnya. Enggak dari apa jam tapak darusnya kan. Cuma ini lantainya lawan nih tangga-tanggarnya nih dari kayu. Maklumlah dananya kan ada. Jadi rencana apa ini Pak? Rencananya rencana. Enggak kalau Penataan. perencanaan ulun lawan ketua BPD ini kan untuk pengembangan itu berharap istilahnya bantuan dari pemerintah daerah Iya. maupun kabupaten maupun provinsi. Nah itu intinya untuk pengembangan wisata. Untuk juga memperbaiki beberapa infrastruktur yang Oke. rusak ini Pak ya. Iya infrastrukturnya kan kita memperbaiki, bahkan untuk pengembangan lebih meluas lagi kan, utama kita hendak melihat sampai ke pantai, ke laut. Jadi ini bisa diteruskan sampai ke laut Pak ya. Iya. Untuk tujuan utama nih Pak ya. Utama kan sampai ke pantainya lah, ke Ke lautnya kan. pantainya. Berapa meter Kurang lagi lebih Pak? 200 meter lah. Meter sudah sampai ya. Ya, kalau 200 meter sampai. Jadi kalau itu bisa tembus juga tentu menjadi daya tarik tersendiri Pak Daya ya. Karena tarik. langsung ke pesisir pantai Pak ya. Karena pengunjung itu kan banyak yang datang melihat wisata di sini, menanyakan ada lautnya lah Pak. Melihat lautnya Pak. Iya. Nah, tapi karena kita kada sampai lagi ke laut, berarti kita masalahnya kan perlu untuk selanjutnya sampai ke laut. Kalau dari menara tuh kelihatan lautnya Pak ya. Dari menara Kelihatan. yang di depan sana Pak ya mungkin ya. Melihat. Cuman juga kondisi menaranya saat ini juga Oke. mulai Kita rusak. mengharuskan membuka kalau ada yang naik ke sana sampai orang 10 ambrok kan bisa, bahaya. jadi ada yang korban. Karena kita khawatirkan Iya. Jadi emang sementara ini belum dibuka lagi Pak ya, belum ya. dibuka karena keadaannya kan Oh iya. Berapa bulan sudah Pak? sekitar 8 bulanan lah. Mulai awal tahun ya. Mulai awal tahun Pak ya informasinya ya. Awal tahun Sudah mulai tidak aktif sudah lagi. tidak lihat. Mulai mengalami kerusakan fisik. Kalau orang-orang yang datang juga ada Pak, mungkin dari beberapa mungkin dari luar desa ini yang datang sini mau masuk itu ada juga, ada terus ya mungkin kira-kira ya. Ada aja kan, karena dulu kan sudah dikenalnya kan Iya. wisata hutan mangrove. Ramai di sosmed Cuma sosmed kada juga. diberikan izin masuk ke dalam, Iya. cuma hanya sebatas di sini aja. Kalau sini boleh aja ya. Boleh yang, aja. yang apa yang di track utama nih Pak ya. Ya di titik utama. Soalnya kan itu buat dari kayu ulin. Iya. Tapi kalau misal ini tidak ditutup, kalau ada yang nekat sana. Iya makanya. Tapi sudah ini bagus juga kan. Udah kemarin itu kan dari pembinaannya sudah memberi tanda jangan sampai ada yang masuk. Ya. Supaya jangan Mungkin Pak membahayakan. Bakal harapan pian barangkali kepada pemerintah daerah mungkin ya atau gimana Pak? Nggih, harapan kita kepada pemerintah daerah bagaimana caranya kita untuk pengembangan selanjutnya wisata hutan mangrove ini kan bisa berkembang. Karena kalau ada wisata hutan mangrove ini satu-satunya di Kecamatan Tekisong, supaya apa menjadi daya tarik, bahkan ini kan dikenal sudah sampai tingkat nasional. Nah jadi dengan dibantunya oleh pemerintah daerah untuk pengembangan wisata, secara kada langsung kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bahkan bisa memperkenalkan UMKM-nya di bidang hasil laut diolah menjadi bahan makanan. Kalau swadaya lagi mungkin tidak mampu lagi Pak ya. Kalau Dananya. swadaya kan mungkin lagi kan. Kalau ini kemarin untuk infrastruktur awal swadaya Pak Bakal ya. Nggih, swadaya Dari kalau struktur Pokdarus dari anggota Pokdarus kan. Terus, Pak ya. Karena untuk memelihara hutan mangrove ini kan ada kelompok namanya Pokdarus, desa Pagetan Besar. Iya. Nah, makanya waktu pertama kalinya mau mengembangkan tahun 2021 untuk wisata, kita pemerintah desa ikut mendukung. Karena tapi di anggaran kita, anggaran tahun 2020 itu belum ada menganggarkan untuk pengembangan wisata, karena itu terbantu kan di dalam dana desa itu kan di dalamnya ada aturan-aturan yang oleh pemerintahan kabupaten maupun dari kementerian. Itu terkendalanya. Kemarin sudah ada Pak barangkali dari pemerintah desa atau dengan pihak lain menyampaikan ke pemerintahan daerah sudah ada ya? Kita sudah ada koordinasi dengan pemerintahan daerah, utama kan dengan dinas wisata, kemudian dengan anggota dewan, permasalahan wisata hutan mangrove. Dengan adanya kendala ini, karena yang ada ini kan terbuatnya bukan dari kayu ulin kan, swadayanya menghemat biaya. Tadi dari kayu hutan. Kalau kayu hutan kan paling lama mana, kalau dipelihara kan paling setahun. Sudah. Ya, ini Karena kan kena hujan, hujan panas, jadi ya. cepat lapuk.
Ini juga baru setahun mungkin Pak ya usianya juga ya kira-kira ya. Usahanya Dan sudah, sudah memang mulai setahun sudah. mengusahakan. Baik. Nggih, mulai membangun. Kalau kemarin Pak pas ketika masih rame-rame itu yang berkunjung mungkin banyak Pak ya. Yang berkunjung banyak sekali, apalagi mulai hari Sabtu gitu ya. sampai malam Minggu. Ratusan orang mungkin Pak ya. Wah, ratusan orang lebih, Pak. Baik, nih sekarang sementara terpaksa sementara waktu ditutup dulu Pak ya karena kondisi tidak Betul, memungkinkan Pak ya. supaya jangan membuat orang tadi jadi Kecelakaan kecelakaan mungkin, baik, ya. dengan mengunjungi tempat wisata. Ya cuma yang jalan porosnya aja lah Yang yang mungkin kita masih boleh. berikan Ya. izin kalau mau melihat. Baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Yo, siap. Demikian tadi pemirsa penjelasan dari Kepala Desa Pagetan Besar Pak Hamdani terkait kondisi terkini keadaan infrastruktur di wisata mangrove ini dan juga harapan-harapan ke depan dan rencana penataan ke depan yang mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk pengembangan wisata ini sekaligus untuk pembenahan infrastruktur yang saat ini memang kondisinya seperti Anda lihat mulai combang-camping di beberapa trek sambungan ya. Kalau trek utama masih kokoh kuat karena terbuat dari kayu ulin, kayu kelas 1, sementara untuk trek-trek lintasan persimpangan semua merupakan kahitan sehingga mulai mengalami kelapukan dan bahkan kerusakan seperti yang Anda lihat di depan kita ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Roy Banjarmasin Post Group melaporkan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Pemirsa Banjarmasin Post Group masih bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post. Saya juga masih berada di Desa Pagetan Besar, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tarhala, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah ini pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat panorama pesisir pantai mungkin itu ya di kawasan area mangrove ini. Nah ini yang juga sudah ada titiannya tadi dari arah jalan poros di Desa Pagetan Besar ya mungkin sekitar 300 meter ya dari depan sana. Kemudian ini ada titian. Ini lokasinya pemirsa berbeda dari area wisata mangrove tadi ya yang barusan tadi juga telah saya kunjungi. Nah yang ini pemirsa langsung tembus ke pesisir pantai di tempat ini sehingga panorama alamnya juga tentu cukup menarik gitu. Rencana dari pihak desa dan bersama Pokdarwis setempat pemirsa telah akan berusaha menyambung trek ini ke area wisata mangrove yang ada di sisi sana ya, ya mungkin jarak sekitar 300 atau 200 meter lah dari sini. Jadi rencana ke depan akan disambungkan trek ini sehingga bisa menjadi satu kawasan wisata. Namun itu juga masih terus menunggu dari dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah daerah untuk pengembangan kawasan wisata di tempat ini, kawasan mangrove, karena kemampuan swadaya dari Pokdarwis juga terbatas. Inilah penampakan dari salah satu trek atau titian di Desa Pagetan Besar yang telah langsung terakses tembus ke area pesisir ya. Nah inilah penampakannya. Ini karena treknya titiannya dari kayu ulin jadi cukup kuat, cukup aman. Ya ini pemirsa penampakannya ya, penampakan dari titian yang langsung terakses ke pesisir pantai di Desa Pagetan Besar ini. Pak ini kan dermaga juga Pak ini? Dermaga nelayan ya? Iya. Oh iya. Jadi memang digunakan untuk tambat nelayan juga? Yang utamanya nelayan di Pagetan Besar Pak ya? iya. Bisa saya bersama dengan Ketua BPD Pagetan Besar Pak Ahbani ya. Ini sudah lama Pak trek ini Pak? Apa titian ini Pak? Ini 2016. 2016 Pak? Oh, iya. Jadi nanti ada rencana untuk menyambungkan ke area wisata mangrove tadi Pak ya? Iya betul. Supaya bisa terkoneksi gitu Pak Iya, lah. betul. Kalau sementara ini masih terpisah. Sementara ini masih terpisah. Karena fungsi utamanya memang untuk Nelayan, tambat Pak ya? tambatan perahu. Oh iya. Ini supaya apa nih Pak diberi tiang nih Pak menghalangi? Agar Pak supaya nggak kesana Pak. Misalnya itu sudah rusak. Oh, jadi dapat ombak kemarin. dari sisi ini dari bagian yang paling ujung pun sudah mulai reot Pak ya? Iya. Perlu perbaikan. Iya. Ya ini seperti yang dilihat pemirsa ini di depan sana ini konstruksinya seperti agak miring Pak ya. Tiangnya atau apa nih Pak kira-kira? Tiangnya Pak ya menurun Pak ya. Iya, menurun. Sehingga sudah juga mulai cukup merisaukan mungkin ya. Perlu perbaikan. Ini pemirsa dari
ujung titian ini, seperti Anda lihat, bisa melihat pesisir pantai di kawasan mangrove di Desa Pagatan Besar ini. Saya coba akan melangkah. Ini kondisinya, nah ini memang mulai konstruksinya mulai ini ada miring, sehingga juga perlu pembenahan untuk kekuatan konstruksi dari trek atau titian di Desa Pagatan Besar ini. Nah, dari sini bisa dapat Anda lihat pesisir pantai di kawasan hutan mangrove di Desa Pagatan Besar yang menyajikan panorama menghijau hutan mangrove. Ini perlu perbaikan Pak menurut saya. Inovasi lagi karena ini jembatan sudah mendekati lautnya, Ya. harus ditinggikan lagi. Karena pas musim barat, berarti gelombang besar, kemudian angin kencang, makanya terlalu rendah. Jadi harus di atas gelombang kalau kita bikin jembatannya yang ada ini. Artinya Ini sudah diusulkan lah Pak? belum Ya. belum kita usulkan kan dari pemerintah daerah, karena waktu kita di anggota dewan kemarin itu anggota dewan minta masukan kepada kepala desa maupun kelompok-kelompok pengelola yang ada potensinya, pengelola wisata, supaya bisa diundangkan, karena dari pemerintah daerah belum ada undang-undangnya, peraturannya yang ditetapkan untuk pengembangan tempat wisata. Ini dermaga juga fungsinya pembakaran laut. Ini fungsinya dermaga juga ya bagi nelayan ini. Oke. Nah, dari awalnya ini memang dulu kan di bawah naungan Dinas Perikanan. Ya, ya. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut. Jadi untuk membantu nelayan, untuk nelayan tradisional ada jembatan lambat labuh, nelayan yang tradisional, Ya, ya. membawa hasil laut maupun memberangkat ke laut. Disinilah jembatan ada dibantu. Tapi karena berubah jadi Wisata, yang lagi oleh Dinas Pariwisata lagi. Jadi kada punya undang lagi dari dinas. Tapi untuk fungsinya ini masih digunakan nelayan nggak Pak ini? Masih ya. Berarti ini perluan sudah mulai goyang-goyang nih Pak ujungnya nih. Sudah mulai perlu. Berarti ini perlu Perbaikan ini. lagi kan. Kalau perlu kita kan kita supaya gelombang paling sepanjang kalau musim depan kan banyak datang kita. Kayaknya kita ombak lagi nih bisa robohan mungkin Pak ya. Berarti ini sudah mulai oh gitu. Ini dulu kita Iya iya iya. Oke oke oke. Iya. gelombang. Ke depan kira-kira berapa meter Pak yang sudah berikan? 25 meter masih. Oh ya sudah ambruk hitungannya. Jadi semakin lama semakin memendek nih Pak. Demikian terima kasih atas kebersamaan Anda. Roy Banjarmasin Post melaporkan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.